Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang obesitas di Indonesia. Pasti kalian semua udah gak asing lagi kan dengan kata obesitas ini? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu data dari laporan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mengenai kasus obesitas di Indonesia. Berdasarkan tabel status gizi penduduk usia lebih dari 18 tahun dengan kategori indeks massa tubuh, prevalensi obesitas di Indonesia mencapai 23,4% dari sampelnya sebanyak 580 jiwa. Artinya, hampir 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi tertinggi itu pada usia 45-49 tahun, yaitu sebanyak 30,2%. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 30,9%. Nah, berdasarkan kelompok pekerjaan, prevalensi tertinggi itu terjadi pada kelompok yang tidak bekerja, sebanyak 29,9%. Dan berdasarkan tempat tinggal, wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yaitu sebanyak 25,3%. Sedangkan berdasarkan tingkat ekonomi, yang tertinggi itu ada pada ekonomi atas, yaitu sebesar 30,5%. Obesitas itu sendiri adalah kondisi ketika seseorang mengalami penumpukan lemak di dalam tubuh karena asupan yang masuk itu lebih banyak dibandingkan energi yang dikeluarkan. Nah, hal ini tentunya dapat mengganggu kesehatan. Pada orang dewasa, obesitas itu biasanya diukur menggunakan IMT atau indeks massa tubuh, di mana rumusnya itu adalah berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, jika hasil perhitungan IMT itu lebih dari 25, maka orang tersebut bisa dikatakan mengalami obesitas. Masih banyak banget orang yang beranggapan bahwa obesitas itu identik dengan tubuh yang kelebihan gizi. Nah, padahal kelebihan kalori ini bukan berarti semua zat gizi itu terpenuhi. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui apa itu zat gizi mikro. Jadi, zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Misalnya itu zat besi, zinc, iodium, vitamin A, vitamin D, kalsium, dan masih banyak lagi. Nah, walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya ini sangat penting, seperti untuk metabolisme, imunitas, dan untuk fungsi organ. Kalau kita lihat dari penyebabnya, obesitas yang disertai dengan kekurangan zat gizi mikro ini itu banyak banget faktornya. Nah, salah satunya itu pola makan yang tinggi kalori tapi kualitas zat gizinya itu masih rendah. Misalnya, kita sering membeli makanan cepat saji, terus minuman manis atau cemilan-cemilan di luar kayak gorengan yang rasanya tuh enak, tapi sebenarnya kandungan vitamin dan zat gizinya itu minim banget. Terus aktivitas kita kan juga makin banyak di depan layar, terus duduknya lama, jarang gerak, apalagi kita kan suka di dalam ruangan ya, jadi jarang terkena sinar matahari. Akhirnya pembakaran energi di dalam tubuh itu rendah, terus asupan vitamin seperti vitamin D itu juga kurang. Belum lagi faktor lingkungan, yaitu makanan yang sehat biasanya tuh harganya lebih mahal. Terus iklan makanan manis itu viral di mana-mana.
Ditambah lagi, kalau ada riwayat keluarga obesitas, itu risikonya makin tinggi. Nah, jadi bukan cuma soal makan yang banyak, tapi kualitas dan kebiasaan yang kita lakukan di setiap harinya. Nah, ini dampaknya itu nggak bisa dianggap sepele ya. Obesitas sendiri itu sudah meningkatkan resiko penyakit serius, seperti diabetes, tekanan darah tinggi. Nah, kalau ditambah lagi dengan kekurangan zat gizi mikro, tubuh itu akan jadi makin rentan. Bisa aja terkena anemia karena kekurangan zat besi, terus imunitas menurun karena kekurangan zinc, sampai masalah tulang karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Nah, hal ini juga bisa terjadi peradangan di dalam tubuh. Jika terjadi terus-menerus, itu akan memicu penyakit jantung. Nah, selain itu, fisik dan kualitas hidup pun akan terdampak, di mana kita jadi gampang lelah, tidurnya nggak nyenyak, bahkan bisa bikin kita minder atau stres. Nah, jadi udah jelas banget kan, obesitas itu bukan sekedar berat badannya lebih, tapi kondisi yang berdampak luas pada kesehatan kita. Untuk pencegahan, kita bisa memulai dari hal-hal yang dekat, bahkan dari rumah sendiri. Nah, keluarga mempunyai peran yang penting, misalnya dengan menyediakan menu seimbang dengan menggunakan prinsip isi piringku, yaitu 1/3 bagian piring berisi karbohidrat, 1/3-nya berisi sayur, dan 1/3-nya lagi berisi buah dan lauk. Nah, untuk cemilan seperti ultra proses itu sebaiknya dibatasi. Lalu kita juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti keliling komplek, senam di rumah, bersepeda, atau lain-lainnya. Nah, lingkungan sekitar juga harusnya mendukung, misalnya dengan mengadakan edukasi gizi baik di sekolah ataupun di komunitas. Nah, jangan lupa juga kebiasaan sederhana tapi ini sangat penting dilakukan, yaitu minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan juga berjemur di bawah sinar matahari supaya vitamin D dalam tubuh kita itu tercukupi. Oke, dari obrolan kita hari ini udah jelas banget ya bahwa obesitas itu bukan cuma soal angka yang ada di timbangan. Banyak orang yang kelebihan berat badan namun ternyata kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang penting untuk metabolisme tubuh, daya tahan tubuh, serta kesehatan jangka panjang. Nah, penyebabnya ini bukan hanya makan berlebihan, tapi juga pola makan yang tinggi kalori namun sangat minim zat gizi. Nah, kekurangan aktivitas fisik dan kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele itu sangat berpengaruh. Dampaknya pun itu gak main-main, mulai dari diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan tulang, sampai masalah imun dan kesehatan mental. Artinya, dengan menjaga keseimbangan gizi dan pola hidup yang sehat, itu tanggung jawab, bukan sekedar pilihan pribadi. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti isi piringku dengan lebih banyak makan sayur, buah, lalu batasi makanan cepat saji, minuman manis, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidur yang cukup, minum yang cukup, lalu sempatkan berjemur untuk vitamin D. Lalu kita bisa ajak keluarga dan teman kita untuk saling mendukung, karena lingkungan yang sehat lahir dari kebiasaan bersama. Nah, jadi marilah kita ubah cara pandang tentang sehat itu bukan hanya diet ketat ataupun angka pada timbangan, tetapi tentang kualitas hidup. Nah, mulai hari ini, yuk kita pilih makanan yang lebih bergizi, lakukan aktivitas fisik yang lebih sering, dan saling mengingatkan itu adalah langkah kecil kita untuk masa depan yang lebih cerah.
kasih.